Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, apa kabar? Seperti biasanya Roni Times hadir untuk Anda dengan narasumber-narasumber yang qualified tentu saja, dengan narasumber-narasumber yang terkait dengan sebuah peristiwa. Hari ini di Bandung digegerkan dengan aksi yang dilakukan oleh Aliansi Pedagang Bandung. Latar belakang dari aksi ini tadi adalah bahwa para pedagang tidak menginginkan adanya PPKM darurat tahap kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Karena dalam kondisi seperti ini saja, mereka sudah sangat dirugikan dan mereka harus menghadapi berbagai tekanan. Tidak hanya tekanan batin, tetapi juga tekanan ekonomi. Dan saya hari ini akan mengajak Anda ngobrol dengan inisiator dari aksi tersebut ya. Dan ini merupakan Aliansi Pedagang Bandung. Anggotanya banyak sekali nih. Baik, sekarang saya sapa Anda. Untuk kesempatan kali ini ada Om Rahmat Ariandi. Saya biasa panggilnya Om Ari ya, karena kebetulan kita juga sudah pernah bertemu dan kita juga sering ngobrol sebenarnya, sering tukar pikiran dan sering sharing terkait dengan masalah ini. Om Ari, apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Om Roni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat tapi tidak terlalu cerah. Jadi oke. Ini baik. kondisi duka Indonesia seperti dukanya para pedagang. Tapi saya harapkan tidak terlalu berduka-duka banget ya, karena imunitas bisa turun gitu loh. Kalau imunitas bisa turun, mah susah lagi nih. Ada dua pekerjaan rumah nanti yang harus kita hadapi. Om Ari ini pemirsa selaku inisiator Aliansi Pedagang Bandung. Ini pedagang Bandung atau pedagang Pasar Baru Bandung, Om Ari? Atau secara keseluruhan nih? Alhamdulillah Om, 2 hari yang lewat kita seluruh pedagang berkumpul di pembahasannya untuk menyikapi kondisi dan rencana pemerintahan untuk memperpanjang PPKM. Nah, yang hadir itu hampir seluruh pedagang se-Bandung, diwakilin oleh Pasar Baru, ITC, Kebun Kelapa, terus Pasar Kosambi, Pasar Andir, Pasar Gede Barge, dan hampir seluruh pasar se-Bandung. Jadi seluruh pasar Bandung ya, seluruh pasar yang ada di Bandung ya Om Ari ya? Seluruh pasar di Bandung. Nah, tadi kita melakukan aksi juga, itu hanya minta satu pasar mewakili maksimal 2-3 orang Om. Karena kita juga tidak ingin membuat keramaian, kita juga tidak ingin membuat kericuhan, karena kita juga sadar bahwasanya COVID lagi berbahaya untuk masyarakat kita juga. Oke, Om, sebenarnya apa sih yang membuat para pedagang jadi gundah gulana? Yang membuat para pedagang jadi merasa ini tidak bisa, nggak boleh diperpanjang nih gitu kan? Kondisinya sebenarnya realnya seperti apa Om Ari? Biar kita punya gambaran nih. Oke, pertama kali Om, pasca habis Lebaran itu para pedagang penjualannya sangat menurun. Nah, setelah pas tanggal 3 kemarin kita dikagetkan dengan PPKM. Nah, ini kita melihat sebelum PPKM aja di sana kondisi ekonomi dari kanjut. Nah, selama PPKM minggu pertama pedagang masih sabar dan masih mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintahan. Udah masuk minggu kedua, kita melihat ini udah mulai gelisah Om. Pertama kali kita melihat tidak ada sedikit sentuhan perhatian pemerintah terhadap para pelaku usaha yang ada di Bandung. Nah, ini kan kebijakan, akhirnya kita melihat kebijakan tanpa solusi yang ada dirasakan oleh warga masyarakat pedagang yang ada di Bandung. Di satu sisi kita harus membayar servis cas, di satu sisi juga kita harus membayar listrik, di satu sisi juga kita harus membiayain karyawan-karyawan kita. Nah, ini kita melihat yang dilakukan oleh baik pemerintah kota, provinsi, itu tidak ada sama sekali. Kebayang seandainya ini dilakukan dalam untuk tahapan kedua, saya juga nggak kebayang apa yang akan terjadi berikutnya. Karena udah permasalahan perut sih. Gitu. Ya, Om Ari, beberapa waktu yang lalu sebelum ya, ini kan udah 2 tahun ya. Ini sudah 2 tahun sebenarnya corona ini, COVID-19 ini merajalela dan mewabah gitu kan. Tapi sebelum aksi ini
Ini kan sebelumnya kalau tidak salah pernah ada pertemuan ya, Om Ari juga ada pada saat itu dengan pemerintah daerah setempat ya, bahkan dengan Pemprov ya, Bandung ya, pada saat itu. Ini gimana hasilnya itu? Apakah hasil dari pertemuan itu terimplementasikan atau hanya sekedar pertemuan hilang-hilang gitu aja dan pedagang juga tetap kembali lagi seperti kondisinya seperti semula? Atau bagaimana dari hasil pertemuan yang pertama dulu dengan pengambil kebijakan di Bandung? Kita waktu itu waktu zaman PSBB kita udah mengaspirasikan suara kita sampai ke provinsi, Om. Ya. Dari provinsi kita dilempar dan di backup sama Ketua Komisi 2 Provinsi Jawa Barat waktu itu sampai datang ke pasar ini menyurvei langsung kondisi real para pedagang. Nah, karena itu masih dalam wilayah kota, akhirnya kita coba juga ke DPRD ke atas didengar dan ditampung. Nah, kebetulan mungkin momennya pasca PSBB tidak diperpanjang. Pedagang sebenarnya tidak minta muluk-muluk waktu itu, hanya minta buka kios. Kalau seandainya ditutup kasih solusi kan gitu. Nah, ketika kiosnya udah dibuka, tempat aktivitas usahanya sudah berjalan. Nah, itu kita nggak minta apa-apa lagi gitu. Nah, sekarang ini kita ngeliat juga, ini kita dilarang, tapi kita dengar ada bantuan dan semuanya. Gini. Pemerintah menutup PSBB kemarin ya, diawali dari PSBB Om Ari. Terus kemudian ada lagi PPKM darurat gitu kan. PPKM darurat tingkat kedua. Pemerintah tidak hanya sekedar menutup tapi juga memberi bantuan kan. Ada bansos dan lain sebagainya. Ini apakah juga diterima oleh teman-teman pedagang bansos ini atau hanya lewat saja Om Ari, gimana? Sampai detik ini kita bansos itu hanya lewat aja Om, dan tidak ada yang menyentuh masyarakat pedagang, khususnya pelaku UMKM yang ada di pasar-pasar Om. Ya. Jadi nggak ada sama sekali ya bantuannya, justru menyasar para pedagang ya? Tidak ada Om. Harusnya kan pemerintah itu cerdas karena kita lihat Bandung adalah sektor jasa dan sektor industri fashion. Yang dampak itu kan berarti masyarakat pelaku jasa dan pedagang ini. Pendataan itu harusnya dilakukan di pasar-pasar harusnya kan. Jadi sasaran itu jelas. Nah, ini kita tidak pernah menerima dan tidak pernah mendapatkan atau diminta melakukan pendataan terhadap dampak dari semua kebijakan. Kalau di pasar-pasar di luar kota Bandung ya Om ya, itu kan dilakukan genap ganjil ya. Jadi kiosnya dikasih nomor, kemudian ganjil genap gitu kan. Ada yang dibuka separuh, libur bergantian, pasarnya seperti itu. Nah, pernahkah solusi-solusi seperti ini ditawarkan oleh teman-teman di Aliansi Pedagang Bandung, Om Ari? Alhamdulillah Om, pemerintahan kota Bandung kita selama membuat kebijakan itu tidak pernah membuka ruang komunikasi Om. Wow. Yang kita dapat tahu-tahu ada kebijakan sebelum PPKM darurat, ada PPKM mandiri kemarin 2 minggu. Kita cuma menerima hasil dan menerima ini loh kebijakan, tapi tidak pernah membuka ruang dialog dan ruang komunikasi sama para pedagang. Wow. Hebat banget ya. jadi ini luar biasa sekali ini ketika para pemimpin tidak peduli pada yang dipimpin, kan seperti itu ya. Oke, jadi tidak ada ya komunikasi, terus kemudian ada pemberitahuan dan lain sebagainya gitu ya, yang menyentuh langsung ke para pedagang. Terus Om Ari, kita ingin tahu nih, secara ekonomis ya, dampaknya pasti secara ekonomis juga dirasakan oleh para pedagang. Bagaimana Anda menghidupi keluarga Anda? Bagaimana Anda menyekolahkan, membiayai sekolah anak Anda ketika mata pencarian Anda ditutup dan dilarang seperti ini, Om Ari? Nah, kalau itu kan akhirnya kita menghidupkan ini macam-macam kawan-kawan. Ada yang menjual harta bendanya, mungkin yang punya perhiasan dijual, yang punya motor dijual, karena yang akan dihidupin para pemilik kios ini selain diri, istri dan anaknya, mungkin ada karyawannya juga yang bergantung hidup. Nah, gitu. Akhirnya kita memaksakan diri apapun ada di barang kita, yaitu yang kita solusi terakhir selain dapat bantuan sesama para pedagang, mungkin hutang sana, mungkin pinjam sana, pinjam sini gitu. Tragis ya, miris saya mendengarnya. Dan dari kemandirian para pedagang itu. Saya sampai merinding ya mendengar itu, miris sekali ya. Artinya bahwa kekhawatiran apa yang nanti ketika PPKM kedua ini nanti akan dijatuhkan. Kalau misalnya jadi ya, karena saat ini kan masih belum nih, karena batasnya tanggal 20 Mari ya.
Tapi yang jelas ini memang sangat dikhawatirkan sekali, tidak hanya sektor ekonomi, perdagangan gitu kan, tetapi juga di sektor-sektor yang lain. Andai kata ini nanti jadi ya, ini nanti misalnya PPKM darurat tahap 2 diperpanjang dengan alasan kurva COVID-19 belum turun misalnya. Apa yang akan teman-teman lakukan, terutama dari Aliansi Pedagang Bandung ini, Om Ari? Kalau kami dari Aliansi Pedagang sudah sepakat, apabila ini diperpanjang tanpa solusi, kami akan konsisten akan melakukan aksi damai. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika ini semuanya udah di luar kendali, karena udah masalah perut itu kadang-kadang kita udah manusia udah nggak rasional, Om. Nah, ini kan di luar pikiran kita akan apa yang terjadi untuk di Bandung atau di Indonesia atau di Jawa Barat. Iya, ini artinya bahwa aksi tadi sebenarnya bisa dikatakan aksi pemanasan ya, akumulasi dari kekecewaan para pedagang karena tidak ada solusi, akumulasi desakan dari kondisi ekonomi dari para pedagang yang sudah sampai pada hampir mendekati titik nadir. Dan bisa dikatakan aksi ini baru aksi pemanasan ya, Om Ari ya? Betul, Om. Kami sebelum ini kita tadi aksi pemanasan, kita ingin menyuarakan dan ingin memberitahu kepada dunia bahwasanya pada masyarakat Indonesia dan penguasa yang ada di Bandung, Jawa Barat dan di Indonesia, kondisi para pelaku UMKM, kondisi para pelaku pedagang dan karyawan sekitarnya itu dalam kondisi kritis sebenarnya. Biar tahu, Om, bahwasanya ini kritisnya mungkin lebih parah daripada COVID karena udah menyangkut imun. Nah, seandainya ini dibiarkan, kawan-kawan dari koalisi dari masyarakat Bandung kemarin, karena kami juga dapat kabar ada beberapa kelompok ngajak tanggal 21, 22, 23 akan melakukan aksi besar-besaran di Bandung apabila PPKM ini diperpanjang. Oke. Saya sangat merasakan ya, saya sangat merasakan sekali kesulitan yang dialami oleh para pedagang ya. Nah, Om, sejauh ini apakah dari aksi tadi ya, dari aksi yang dilakukan tadi, aksi sampai kemudian unjuk rasa seperti itu kan, apalagi di masa PPKM darurat seperti ini, apakah ada tanggapan dari para pengambil kebijakan, dari decision maker yang ada di Bandung, Om Ari? Sampai detik ini belum ada, Om, tapi surat kita tembusin ke Politabes Bandung, ke Pak Wali, ke Pak DPRD Kota Bandung. Mudah-mudahan besok atau lusa mereka pun bisa merangkul kita. Cuma sampai dari awal dan sampai detik pasca dari aksi belum ada konfirmasi tentang untuk tindak lanjutin permasalahan ini. Gitu. Oke. Gimana ya, bahwa ekonomi Pak pedagang ini sebenarnya merupakan salah satu penggerak perekonomian yang ada di Indonesia, di Jawa Barat terutama kan gitu kan. Jadi perdagangan ini kaitannya juga dengan pariwisata. Kemudian tapi yang terpenting lagi adalah hajat hidup dari para pedagang itu sendiri, menyelamatkan keluarga, anak-anak terutama agar mereka tetap bisa makan. Sementara perhatian dari pemerintah pusat ini gak usah jauh-jauh kita ke pemerintah pusat, tetapi ke pemerintah daerah saja di Bandung ini masih seolah-olah tutup mata gitu ya. Apakah nanti apakah kedepannya nanti ada aksi yang akan ditujukan langsung ke gubernur? Karena kalau tadi saya melihat aksinya sifatnya masih sporadis, artinya sifatnya masih hanya beberapa orang, kemudian spanduk dan lain sebagainya. Untuk aksi-aksi berikutnya, Om, apakah ini akan menggedor dari Pemprov Bandung, gubernur terutama, kemudian perangkat-perangkat yang ada di sana, atau bagaimana nih? Kalau seandainya aksi tadi kita tidak direspon, Om, dan tidak ada memberi solusi, kami daripada pedagang se-Bandung sudah sepakat bahwasanya tanggal 20 apabila kita tidak direspon, kita akan melakukan aksi massa besar. Kebayang sama Om, kurang lebih pedagang yang ada di Bandung itu sekarang yang masih domisili di Bandung kurang lebih hampir 20.000 orang. Ya. Kalau mereka bisa bawa satu karyawan aja, ini akan bisa menjadi lautan manusia Bandung, Om. Makanya kita minta kepada pemerintahan kota untuk lebih sensitif dan lebih peduli bagaimana aspirasi kita ini didengar. Dan kita yang minta itu kan gak aneh-aneh, kita hanya minta bagaimana kita mencari win-win solution-nya ini. Gitu kan. COVID juga kita standar COVID kita lakukan, bagaimana kita mengurangi COVID, tapi di satu sisi masalah hajat hidup orang banyak juga harus kita pikirkan gitu. Iya, oke. Om, apakah nanti akan ada agenda pertemuan dengan para wakil rakyat? Karena apapun wakil rakyat merupakan kepanjangan tangan dari para pedagang.
tidak hanya pedagang, seluruh masyarakat, seluruh rakyat yang ada di Jawa Barat gitu ya, wakil rakyat ini harus tahu. Nah, kemarin sudah di backup dengan Komisi 2, tapi kenyataannya nonsen gitu kan, nggak ada hasil yang signifikan. Akan berusaha seperti apa lagi nih untuk menekan para wakil rakyat kita yang ada di Pemprov Jabar nih, yang ada di Jawa Barat, Om Ari? Untuk sementara ini kita masih memberikan surat, Om. Kita masih memberikan surat pemberitahuan aksi dari evaluasi kita tadi. Apabila ini tidak ditanggapi dan sampai 2 kali 24 jam, berarti itu 2 hari ke depan, kami akan melakukan aksi besar-besaran, Om. Berita bawahnya sepakat apabila tidak ada respon balik dari pemerintahan kota maupun provinsi, kita akan melakukan aksi nyata dan aksi besar di Kota Bandung. Ya, kita harapkan tidak Kita anarkis ya. Enggak, nah ini Om, makanya kita harapkan tidak anarkis, kita harapkan tetap rasional, karena apapun ini masa pandemi. Kemudian juga maksudnya begini, kami dari media tidak menginginkan ada aksi yang kemudian berujung kerusuhan, karena nanti yang rugi juga para pedagang sendiri. Bukan pedagang aja yang melakukan aksi unjuk rasa, tetapi keluarganya, anak istri yang ada di rumah. Saya pernah ngobrol juga dengan ketua salah satu paguyuban pedagang, miris juga sebenarnya ketika melihat realita yang terjadi di masa pandemi ini. Jangan untuk pembeli ya, karena pembeli sekarang sudah online dan lain sebagainya. Justru yang mengkhawatirkan adalah para pedagang yang dari pasar tradisional, pasar baru Bandung, yang saat ini sudah mulai kehilangan mata pencaharian, bisa dikatakan seperti itu. Kita harapkan saja nanti ada solusi ya, Om ya, untuk teman-teman. Dan ini ada Nur Alamsyah di Bandung Barat, 083893447 sekian. Bagaimana sikap Aliansi Pedagang Bandung terhadap ketimpangan aturan PPKM darurat, yang mana pertokoan esensial buka jam 10 pagi hingga jam 7 malam. Sedangkan pasar tradisional juga justru ada yang ditutup total. Bagaimana nih Om Ari menyikapi ini? Gimana Om Ari? Ini Om, makanya kita melihat kebijakan esensial ini sebenarnya kan kebijakan sepihak Om, tanpa melakukan komunikasi terhadap komunitas pelaku usaha. Ya. Akhirnya kan terjadi di lapangan itu sebenarnya ada keirian terhadap ketidakkeberpihakan dan ketidakadilan. Nah gitu. Selama ini saya melihat para pedagang khususnya yang ada di Kota Bandung yang di bawah aliansi itu sangat sabar untuk menyikapi kebijakan pemerintahan. Yeah. Cuman apabila ini dibiarkan, ini jadi bola itu yang non esensial ditutup total, yang esensial dibuka. Terus di dalamnya juga ada juga yang masih bisa bermain, masih bisa berdagang. Tetapi ada kelompok-kelompok yang hanya di satu lingkungan pasar ditutup total tanpa jualan. Nah ini kan menjadi iris kita melihat, dan kita sangat sedih melihat perlakuan ada ketidakadilan dalam kebijakan tersebut. Oke, kemudian ini salahnya lagi karena kemudian Muhammad Rofi di Bandung, apakah selama ini belum ada kompensasi dari pemerintah? Apakah bantuan seperti bansos dan semacamnya belum mencukupi atau para pedagang belum tersentuh oleh bantuan? Kan ada UMKM dan bantuan dari Kementerian Perdagangan. Om Ari gimana nih? Yang kami tahu Om, dari mulai PSBB sampai sekarang PPKM Mandiri Darurat, itu belum ada yang menyentuh sedikit pun bantuan terhadap para pelaku usaha. Oh. Baik yang pelaku usaha di pasar maupun pada karyawannya. Jadi itu hanya berita, emang ada, cuma pertanyaan berikutnya apakah itu sasarannya tepat dan tidak. Dan yang kami rasakan para pelaku usaha yang di pasar baru dan kita juga sharing yang di TC, itu tidak ada pendataan, akhirnya tidak dapat bantuan tersebut Om, termasuk karyawannya. Artinya sampai sekarang nggak ada yang terima ya Om Ari ya? Kita tidak terima Om. Laporan yang kita dapat kita tidak terima. Wow. Bantuan-bantuan yang dari pemerintah pusat, karena saya juga sadar kadang-kadang waktu kemarin itu kan kita tidak mengharapkan bantuan Om, tapi bagaimana ruang usaha kita atau minimal karyawan kita ini yang dapat bantuan bisa meringankan bebannya. Oke, tapi tidak ada ya. Sedih banget kalau hal ini terus terjadi ya, dibiarkan seperti ini. Kasihan para pedagang. Kasihan Om. Kemarin tadi Ari rapat diajak sama beberapa kelompok komunitas Grab dan pemuda-pemuda Bandung untuk melakukan aksi tanggal 21 sampai tanggal 23. Tapi kita pedagang juga sih agak rasional karena ini ada settingan di balik aksi itu. Jangan yang sampai memanfaatkan situasi. Nah, jangan sampai nanti ke bawah-bawah gitu ya, ketika ada kasus-kasus yang enggak ini, para pedagang juga ini
terjebak di situ. Orang sekarang aja udah repot. Yang penting, saran saya sih yang penting utamakan dulu Om Ari kepentingan para pedagang Om Ari. Jangan sampai terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan lain Om Ari. Fokus di perjuangan para pedagang Om Ari. Makanya Om, kemarin tadi itu kita aksi juga nggak mau rame-rame Om. Akhirnya kita minta perwakilan aja. Padahal kawan-kawan dari aliansi-aliansi lain itu udah mau ikut gabung. Kata Ari kalau sana ini gabung nggak akan kondusif ujungnya nanti. Kayak kasus ini Om, Pekalongan malam rusuh Om. Pekalongan rusuh, ya sama punya PPKM semua pelaku usahanya kan. Nah kita nggak mau, ya udah ini pemanasan minimal pemerintahan. Ya kita harapkan mereka mau mendengar Om Ari. Kita harapkan mereka mau mendengar karena jangan sampai ini jadi bola salju ya. Jadi bola salju kemudian menggelinding dan menghancurkan siapa aja yang ada di depannya. Ketika kita ngomong soal perut nggak bisa lagi di apa namanya di jadwal-jadwal gitu kan, nggak bisa lagi, urusan perut udah beda lagi. Om Ari terima kasih, salam untuk yang lain ya. Baik Om Ari, sayang sekali waktu kita udah habis, tapi minimal kita udah dapat esensi yang diinginkan oleh teman-teman para pedagang, terutama aliansi para pedagang di Bandung ya, aliansi pedagang Bandung. Semoga aksi yang dilakukan tadi minimal jadi pressure awal gitu kan, agar pemerintah daerah terutama pemerintah kota Bandung ini ya, ini lebih konsisten untuk mendengarkan apa yang terjadi di bawah. Tidak hanya main terapkan PPKM darurat, tetapi juga memberikan solusi, menolong para pedagang, para pelaku ekonomi ini ya. Ini memang nggak bisa dibiarkan begitu aja karena kaitannya dengan perut, kaitannya dengan nyawa. Jadi juga tetap harus diperhatikan. Om Ari, ada yang mau disampaikan closing statement terakhir sebelum kita tutup? Oke. Kita imbau kepada pemerintahan kota dan pemerintahan provinsi untuk mendengar aspirasi ini dengan bijak, dengan hati nurani. Bahwasanya yang kita hadapi ini musibah bersama. Kita harap ada keberpihakan dan keprihatinan dampak dari sebuah kebijakan. Harapan kami dari pedagang cuma satu, buka ruang komunikasi dan dengarkan apa yang kami rasakan dan apa kami jerit dan yang kami derita selama PPKM berlangsung sampai detik ini. Oke, baik. Terima kasih Om Ari. Salam untuk teman-teman semuanya, tetap semangat dan kita berharap semuanya agar ada solusi ya, tidak dibiarkan begitu aja, mengambang begitu aja. Terima kasih Om Ari. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Om. Sehat selalu Om. Ya pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan inisiator Aliansi Pedagang Bandung Rahmat Ariandi ya, terkait dengan kondisi real dan termasuk dengan penerapan dari PPKM darurat yang rencananya rencananya begitu ya, teman-teman para pedagang udah mulai resah karena ada desas-desus yang sangat kuat bahwa akan diperpanjang karena grafik COVID-19 ini masih belum melandai, jadi masih terus naik dan ini mengancam eksistensi dari para pedagang. Tidak hanya mengancam barang dagangan mereka, tetapi mengancam kehidupan para pedagang ini sendiri. Ingat bahwa pedagang itu tidak hanya satu ya, tetapi di belakang pedagang ini ada istri, anak, dan orang-orang, dan karyawan, dan lain sebagainya. Di belakang karyawan ada istri, anak, dan lain sebagainya. Ada berapa nyawa, ribuan orang ini terkait dengan perekonomian, roda perekonomian yang ada di Bandung. Pemerintah tidak bisa diam. Pemerintah pusat nggak boleh diam. Pemerintah kota apalagi tidak boleh diam dan harus merespon apa yang menjadi keluhan dan apa yang menjadi keresahan para pedagang. Karena ketika tadi saya menarik satu benang merah perkataan dari koordinator atau inisiator Aliansi Pedagang Bandung, ketika urusan perut maka tentu saja aksi yang pertama damai dan lain sebagainya bisa akan berubah, tetapi ini tidak kita harapkan ya. Tetap ada rasional, tetap ada kebesaran hati, tetapi yang terpenting adalah yang diinginkan para pedagang adalah buka pintu komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dengan para pedagang. Dengarkan keluhan mereka, dengarkan jeritan mereka dan kasih solusi. Tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga memberikan solusi. Kita mengharapkan yang terbaik yang terjadi di Jawa Barat ini, terutama di Bandung. Yang terbaik untuk para pedagang dan untuk para pelaku perekonomian yang ada di Jawa Barat. Kita harapkan pemerintah bijak, kita harapkan pemerintah daerah juga bijak untuk menyikapi realita yang sedang terjadi ini. Pandemi COVID memang bukan permasalahan pemerintah saja, permasalahan seluruh rakyat Indonesia.
tetapi jangan sampai kita singkirkan masyarakat kita singkirkan pelan-pelan, kita bunuh mereka pelan-pelan dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Saya Roni, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di Roni Times untuk waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.